estimasi ya, memilih model terbaiknya, maka lakukan 3 uji ini untuk memilih mana model terbaiknya ya. Yang pertama adalah uji LM, Lagrange multiplier. Nah, uji LM ya, di sini ada tulisan based on PLS ya. Based on PLS ini artinya uji LM ini hanya bisa dikeluarkan kalau kita runningnya adalah model PLS. Kalau kalian mau running yang model FEM, model REM, maka uji LM ini nggak keluar ya. Jadi kita running dulu PLS, lalu kita uji dengan uji LM. H0-nya adalah modelnya PLS, dipilih ya. H1-nya adalah model REM. Kalau signifikan atau nilai probability-nya lebih kecil 5%, maka artinya modelnya adalah REM. Tapi kalau nilai probability-nya lebih besar dari alpha 5%, maka modelnya yang terpilih adalah PLS. Nah, berikutnya kita estimasi lagi model FEM. Nah, model FEM ini nama ujinya untuk mendapatkan model terbaiknya namanya uji Chow, di mana H0-nya adalah PLS, H1-nya adalah FEM. Nah, di sini terlihat bahwa kalau nanti seperti yang lain ya, kalau based on FEM, uji Chow ini akan keluar kalau kita runningnya FEM. Misalkan kamu mau uji Chow tapi kamu lagi running FEM, REM gitu ya, maka nggak bisa keluar uji Chow-nya ya. Nah, di sini H0-nya PLS, H1-nya FEM. Jadi beda-beda ya hipotesisnya. Lalu uji Hausmann itu yang based on REM, berarti kita running dulu model REM, nanti kita akan uji dengan uji Hausmann, menguji apakah dia modelnya REM atau FEM, sehingga ini bisa terpilih mana yang terbaik. Nah, nanti kalau kita memilih model terbaik, caranya adalah kalau 2 di antara 3 uji ini, LM, Chow, dan Hausmann, menunjukkan PLS, ya, misalnya ini PLS, yang lainnya ini REM gitu ya, maka PLS terbaik. Atau ini REM, ya, random effect model, lalu ini FEM, tapi sini REM juga, maka 2 di antara 3 uji menunjukkan model tertentu, maka model itu yang terpilih. Lalu bagaimana kalau masing-masing beda, ini PLS, ini FEM, ini REM? Maka begini caranya, ya. Jadi kalau di sini bisa memilih model terbaik, jika 2 di antara 3 uji tersebut menghasilkan suatu model, misalnya FEM, maka model tersebut yang terbaik yang dipilih. Tapi kalau semuanya menghasilkan hal yang berbeda, maka lakukan pendekatan model terbaik, yaitu dengan memilih berdasarkan banyaknya signifikan sesuai dengan terus tanda koefisiennya sesuai dengan teori, lalu memiliki R-square adjusted yang tertinggi. Jadi kita membandingkannya nanti antar model itu seperti itu. Nanti saya lihatin cara membandingkannya seperti apa. Ya. Nah, ini nanti kalian baca saja panel data ya. Ini tadi sebenarnya apa yang sudah disampaikan ini yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sehingga nanti kalian bisa baca-baca kembali. Nah, nanti saya juga akan kirimkan tahapan model panelnya ya. Ini semuanya sudah ada ya. Nanti juga di sini yang saya bilang tadi ya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh nih kalau misalkan kita membandingkan antar model tadi. Jadi kita bandingkan R-square adjusted-nya gitu ya. Tapi di sini masalahnya pilihannya semuanya REM gitu ya. Jadi udah pasti REM yang terpilih. Tapi kalau ternyata beda-beda, maka kalian bikin komparasi model seperti ini. Jadi kita gabung datanya, lalu kita uji mana yang signifikannya banyak, terus R-square adjusted-nya paling tinggi gitu. Nah, itu yang kita pilih ya. Nah, ini contoh ya. Model yang menggunakan data panel, ini contoh data panel ya. Jadi data ini ada 4 perusahaan ya, IBM, Good, UO, dan US. Nah, ini ada 4 perusahaan yang dinilai atau dikolek datanya dari tahun 2002 sampai 2021 ya, yaitu terkait investasi, harga saham, dan NAK ya. Nah, di sini menguji, di sini pertanyaannya, menguji pengaruh harga saham, nilai actual capital atau NAK terhadap nilai investasi. Berarti ini dependent variabelnya investasi, X1-nya harga saham, X2-nya NAK. Nah, karena pertanyaannya hanya melihat pengaruh harga saham, nilai aktual terhadap nilai investasi, maka ini jelas-jelas pakainya panel model ya. Lalu bagaimana kalau misalkan datanya seperti ini tapi nggak panel model, Bu, gitu. Maka pertanyaannya adalah seperti ini, menguji pengaruh harga saham dan nilai actual capital di awal periode terhadap nilai investasi di masing-masing perusahaan. Kalau masing-masing perusahaan dibikin model ini sendiri ya, ini sendiri 4 model gitu ya, maka ini namanya regresi time series karena menggunakan data
time series. Tapi karena di sini tidak memperlihatkan bahwa pengujiannya per masing-masing perusahaan, maka penggunaannya adalah model panel gitu ya. Jadi perlu diperhatikan baik-baik pertanyaannya nanti. Bisa saja saya buat soalnya modelnya seperti ini kayak panel, tapi ternyata saya mintanya per perusahaan. Maka nggak perlu pakai panel ya. Cukup dengan regresi time series saja cuma 4 kali diolahnya. Nah, sekarang bagaimana menyusun gitu ya, menyusun data supaya bisa diolah. Ini belum bisa diolah kalau panel seperti ini. Maka kita susun dulu. Jadi saya buat sheet baru di sini ya. Olah data panel. Olah data panel. Nah, caranya adalah saya copy ini semua. Ini saya copy. Lalu saya paste di sini. Lalu ini saya cut. Saya taruh di bawah. Ini juga saya cut. Saya taruh di bawah. Ini saya cut lagi. Ini saya taruh bawah. Nah, ini baru bisa diolah. Ini baru saya delete. Jadi, membentuk data panel seperti ini. Ini perusahaan 1, IBM dengan tahun. Ya, ini perusahaan 2, ini tahunnya. Ini perusahaan 3, ini tahun. Ini perusahaan 4, yang ini tahun. Ya, jadi ini ya sudah bisa diolah dengan panel. Ya. Nah, karena satuannya tidak persen, investasi, harga saham, NAK tidak persen, maka langkah berikutnya kita logaritma naturalkan atau logkan boleh. Ya. Nah, kemarin kan sudah log, kita coba pakai len ya. Len investasi, ya, investasi. Ini len HS, len NAK, ya. Len NAK, kita lenkan ya. Supaya nanti interpretasinya sudah persen, sehingga koefisien regresinya merupakan elastisitas ya, karena satuannya memang belum persen semuanya. Ini kita lenkan. Saya tarik sini, saya tarik ke bawah ya. Ini sudah diperoleh data ya untuk yang bisa kita olah. Nah, ini adalah data panelnya ya. Selanjutnya kita buka eViews 9. Nah, langkah berikutnya adalah kita create a new work file di sini. Nah, kemarin saya bilang ya di sini kalau yang unstructured atau undead itu berarti datanya adalah data cross section. Date or regular frequency ini berarti datanya time series. Kalau panel kita balance panel. Kita klik balance panel. Datanya adalah annual. Annual itu tahunan ya, tahunan. Ini dari tahun 2022 sampai 2002 sampai 2021 ya. Number of person itu tadi nomor banyaknya perusahaan atau individunya ada 4. Kita kasih judul sini regresi panel gitu ya. Regresi panel. Oke. Jangan pakai spasi ya. Oke. Nah, ini bisa close. Nah, ini dia. Oke nih, di sini ada keterangan 2022 sampai 2021 dikali 4, total ada 80 observation. Kita cek datanya di sini, total benar ada 80. Lalu kita copy ya. Ini kita copy judulnya, jangan lupa yang sudah saya lenkan ya. Lalu kita masukkan quick empty group edit series. Kita gedein aja biar tahu. Nah, jangan lupa nih tarik dulu ya ke atas, tarik. Nah, ini dia, kita tarik ke atas. Kita taruh di row yang ini, kita paste. Nah, ini dia. Maka sudah masuk ya datanya. Nah, ini langkahnya sudah saya buatkan di sini ya. Nah, entry data panelnya. Nah, berikutnya adalah kita analisa deskriptif dulu ya. Deskriptif kita keluarkan ya. Kalau kita keluarkan seperti biasa ini view deskriptif statistik. Nah, ini dia. Maka ini tinggal kita copy ya. Kita copy, oke. Ini keluar deskriptifnya untuk rata-rata ya di sini ya. Rata-rata, median, maksimum, minimum untuk melihat masing-masing data
Nah, berikutnya adalah kita klik korelasinya untuk melihat hubungan X dengan X-nya seperti apa, X dengan Y-nya seperti apa. Kita klik ya, view covariance analysis. Biasanya itu untuk indikasi apakah terjadi multicollinearity atau tidak. Kita unklik di sini, kita klik correlation. Ya, correlation berarti dia adalah korelasi antar variabel. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada yang tinggi 0,88, tapi ini 0,88 adalah antara HS dengan investasi. Nah, ini boleh, ya, ini boleh. Kenapa boleh? Karena X dengan Y-nya, ya. Yang nggak boleh itu X dengan X-nya. Berarti NAK sama HS itu nggak boleh tinggi. Nah, ternyata di sini HS sama NAK ini, ya, nilainya di bawah 0,5 ya, 0,1 rendah. Berarti memang nanti modelnya sudah bebas dari multicollinearity atau tidak ada multicollinearitas antar variabel X-nya, karena ternyata korelasi antar X-nya tinggi. Kalau korelasi X dengan Y tinggi itu nggak apa-apa, itu bagus ya. Sehingga ini saya interpretasikan bahwa korelasi variabel independen HS dan NAK itu sebesar 0,13 ya, sangat rendah, artinya tidak terdapat multicollinearity ya. Berarti untuk modeling tidak terdapat bias ya, bias spesifikasi modelnya, karena ternyata tidak ada multicollinearity. Nah, berikutnya kita tadi kan kalau model panel itu kita estimasi PLS, FEM dengan random. Nah, sekarang kita masuk ke model pertama, itu model PLS. Nah, cara membuatnya seperti ini di dalam eFuse, window, work file, ya. Seperti biasa saya bilang bahwa yang diklik pertama itu adalah yang dependennya. Dependennya adalah investasi, ya. Lalu saya pencet Ctrl, ya. Saya klik HS, lalu saya klik NAK di sini. Nah, berarti dia sudah masuk ke regresi. Kita klik Open as Equation di sini. Nah, ini sudah masuk ya. Investasi dipengaruhi oleh HS dan NAK. Nah, selanjutnya dari mana saya tahu bahwa model yang akan saya estimasi adalah PLS, FEM dengan random. Nah, di sini ada panel option. Kita klik panel option ya di sini. Tinggal kita pilih ini. Nah, ini none itu berarti dia PLS, fix berarti FEM, random berarti RAM. Ya, kita pilih yang none dulu ya. Oke. Nah, ini kita copy. Kita copy, kita masukkan ya di sini. Nah, ini caranya sudah saya masukkan. Nah, keluar ini ya nilai hasil PLS-nya. Nah, ini dia hasil PLS-nya ya, sama. Nah, artinya dia sudah signifikan semua nih. Ya, sudah bagus, signifikan. Ya, nanti kita cek uji LM langsung. Ya, uji LM itu untuk menguji apakah nanti terpilihnya PLS atau random gitu, ya. Ataukah random. Nah, cara mengujinya kan tadi saya bilang bahwa uji LM itu akan bisa dilakukan kalau based on PLS, artinya model PLS yang kita estimasi baru bisa keluar uji LM-nya. Nah, uji LM di sini. View. Di sini ada fix, di sini ada fix or random effect testing ya. Nah, kita pilih yang LM test nih. Lagrange multiplier. Kita klik di sini. Nah, ini kita copy. Kita copy. Oke. Lalu kita paste. Ya, ini dia. Yang kita pilih yang ini merah ini. Ya, karena nilai probability-nya itu lebih kecil 5%, maka tolakan 0 ya, atau terima H1. Model yang terpilih kalau disandingkan antara PLS sama RAM, itu berarti model yang terpilih adalah RAM. Berarti dia bukan PLS. Ya. Berikutnya adalah kita running lagi model FEM, Fixed Effect Model. Nah, caranya tidak perlu dimulai dari awal. Kita klik di sini Estimate. Ya. Kita klik Estimate di sini. Nah, ini dia. Nah, ini sudah terlihat ya, investasi, HS dan NAK. Lalu ini kita ganti dengan fix. Nah, ini dia. Fix. Oke. Lalu kita copy. Ini kita copy. Ya, ini fix. Kita copy ya. Nah, kita keluarkan. Nah, kalau mau ngeluarin individual effect-nya, ya, individual effect-nya atau dummy individunya, ya. Nah, cara mengeluarkannya adalah, nah ini udah keluar modelnya. Nah, yang saya bilang tadi di dalam model fixed effect model itu ada AIDI-nya ini.
kita bisa keluarkan koefisien dummy di masing-masing individu, ya. Caranya adalah view, ya. Di sini ada nih. Nah, ini dia. Saya print screen ya. Kita keluarkan sehingga keluar bentuknya seperti ini. View, fixed or random effect yang cross section effect. Nah, ini dia. Ini kita copy. Nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini yang satu, ini berarti punya sesuai dengan urutan di sini ya. IBM. Berarti ini punya IBM. Lalu punya good, UO dan US. Terus ini yang kedua punya good. Ini punya UO. Yang ini punya US. Ya. Ini. Nah, apa artinya di sini? Ya, artinya rata-rata HS, rata-rata investasi tertinggi ada pada US ya, karena dia positif, paling positif ya. Tertinggi kedua adalah UO, dilanjutkan dengan IBM, dan rata-rata yang terendah adalah si good ya. Nah, seperti itu cara bacanya. Jadi ini yang paling tinggi US ya. Nah, karena sudah keluar model FEM-nya, maka kita bisa keluarkan uji Chow-nya. Di sini fixed or random testing, pilih yang pertama. Ini namanya uji Chow. Kita klik uji Chow. Nah, ini kita copy. Kita copy. Oke. Lalu kita paste ya di sini. Nah, nilai probability-nya di bawah 5%. Maka tolakan 0 berarti model yang terpilihnya adalah model FEM ya. Sehingga model terpilih FEM. Oke, berarti hasil uji Chow menunjukkan FEM. Kalau tadi uji LM hasilnya adalah RAM ya, random effect model. Nah, ini pas uji Chow hasil adalah FEM. Nah, sekarang terakhir tinggal yang random ya, output random. Nah, kalau output random kita klik lagi estimate ya. Maka panel optionnya kita ganti dengan random. Ya, yang random ini. Kalau sudah kita oke-kan, kita copy. Ya, kita copy di sini. Lalu kita masukkan di sini ya. Di persamaannya. Nah, ingat bahwa di dalam random ada uji Hausman ya, uji Hausman random versus FEM. Maka uji Hausman ada di sini. View fixed or random testing, di sini tulisannya Hausman test. Ya, kita klik Hausman test, dapat nilai probability-nya di sini. Kita copy ya, 0,603. Nah, ini dia. Ternyata lebih besar dari alpha 5% ya. Berarti model yang terpilih RAM. Nah, maka kita bisa simpulkan. Hasil uji LM menunjukkan RAM yang terpilih. Hasil uji Chow FEM. Hasil uji Hausman RAM. Berdasarkan ketika uji, 2 dari 3 uji ya menunjukkan model RAM terbaik. Sehingga model RAM terpilih menjadi model terbaik untuk kita interpretasikan. Sehingga ini ya kita ambil si model RAM tadi yang ini nih, kita ambil untuk kita interpretasikan. Ini kita copy ya. Berarti ini yang akan kita interpretasikan sebagai model terbaiknya ya. Ini saya delete saja. Ini saya delete. Oke. Ya, lalu saya bikin persamaan. Learn INV gitu ya, sama dengan ini konstanta ya. Ini juga signifikan semua ya. Nah, kita lihat uji pengaruh HS terhadap investasi signifikan ya, dengan nilai probability-nya lebih kecil 5%. Besar koefisiennya adalah 0,6 ya, 61 lah. Artinya kenaikan 1% HS. Kenapa saya bikin satuannya persen? Karena sudah semuanya learn ya. Fungsi regresi kalau sudah satuannya semua learn, maka satuannya secara otomatis adalah persen ya, seperti itu. Sehingga kita bisa lihat di sini kenaikan 1% dari HS maka akan meningkatkan
investasi sebesar 0,60845% dengan asumsi ceteris paribus. Semakin tinggi harga saham, maka investasinya akan naik, ya. Lalu NAK signifikan, nilai probability-nya lebih kecil 5% dengan koefisien regresinya 0,34, ya. Artinya kalau kenaikan NAK 1%, maka akan meningkatkan investasi 0,34%. Nah, artinya juga semakin tinggi nilai NAK dari sebuah perusahaan, maka akan meningkatkan nilai investasi. Nah, karena sudah satuannya persen semua, ya, kita boleh membandingkan mana yang lebih besar pengaruhnya terhadap investasi. Maka kalau lihat dari koefisien regresinya, HS memiliki pengaruh terbesar, ya, terhadap investasi dibanding NAK. Sehingga kita bisa bilang bahwa HS, ya, memiliki pengaruh lebih besar terhadap investasi dibandingkan NAK dengan R-square 67,85%, ya. 67,85% ya di sini. 85%. Ya, artinya keragaman yang mampu dijelaskan oleh faktor-faktor HS, NAK terhadap INV hanya sebesar 67,85%, sedangkan sisanya 32,15% dijelaskan oleh faktor model. Nah, sebenarnya dalam model panel cukup sampai sini selesai sebenarnya, ya. Karena tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik, karena tadi keistimewaan dari data panel itu memudahkan untuk tidak perlu lakukan uji asumsi klasik. Namun kenyataannya banyak dosen-dosen atau peneliti-peneliti ingin juga memasukkan yang namanya uji asumsi klasik. Nah, tadi kita sudah dapat yang multicollinearity dari hasil korelasi, ya, hasil korelasi parsial tadi yang ini. Kan sudah kelihatan tidak ada multicollinearity. Nah, lalu bagaimana? Yang pertama, residual normality, ya, residualnya. Nah, karena kita pakai yang random, ini kita pakai random, ya, kita running random, ini random. Kita klik estimate, lalu sudah oke random, maka kita bisa uji di sini. View, residual diagnostic, ya, ada di sini. Histogram normality test. Kita klik di sini, ya, kita copy. Ini berarti sudah normal. Ya, jadi asumsinya sudah normal karena nilai probability-nya sudah lebih besar dari alfa 5%. Ya, ini uji asumsi klasik. Nah, ini dia. Kita paste 0,35. Nah, uji multicol karena tadi sudah terlihat bahwa tidak ada multicollinearity, ya. Karena nilai korelasi antar X-nya di bawah 0,8, ya. Bahkan jauh, ini 0,1 kecil banget. Lalu berikutnya adalah uji homoskedastis. Nah, uji homoskedastis di sini ya kita view residual diagnostic. Nah, di sini ada nih, ya, cross section dependent test. Nah, ini untuk menguji homoskedastis. Kita klik di sini. Nah, maka kita copy, ya. Nah, kita okekan. Lalu kita paste di sini. Nah, ini terlihat bahwa nilai probability 0,08 yang paling bawah, ya, lebih besar dari 5%. Terima H0 berarti memang sudah bebas dari heteroskedastisitas. Nah, karena sudah pakai panel yang autokorelasi tidak perlu, karena memang fungsi dari model RAM itu atau si panel ini juga sudah mampu menghilangkan autokorelasi secara otomatis karena tadi dia diseimbangi oleh data yang cross section. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan nanti, ya, ketika modelnya adalah data panel, ya, sehingga nanti setiap kalian menemukan kasus ataupun masalah dan tahu itu pakai regresi, maka tahap pertama jangan langsung diolah, ya. Tapi perhatikan dulu itu datanya data apa. Apakah datanya data cross section kah, gitu, ya, atau datanya data panel gitu, atau data time series. Karena tadi kalian sudah bisa bedakan, ya. Paling gampang memang pakai data cross section karena tinggal running regresi, uji asumsi klasik selesai. Lalu kalau di time series memang keistimewaannya dia harus ada uji stasioner, uji kointegrasi, dan uji ECM untuk membuktikan bahwa regresinya bukan regresi palsu. Nah, kalau ditanya panel, ya kamu harus running 3 model tadi. PLS, fix, sama random untuk menentukan mana model terbaiknya, ya. Kalau dapat model terbaik, ya tinggal diinterpretasi dengan uji-uji yang sudah menunjukkan model terbaik. Kalau mau tambahin uji asumsi klasik boleh. Kalaupun enggak juga nggak apa-apa, karena memang dasarnya data panel itu sudah memudahkan peneliti untuk, ya, menghilangkan pelanggaran terjadi yaitu heteroskedasis dan autokorelasi seperti itu. Ya.
Sampai sini silakan kalau ada pertanyaan terkait, regresi panel yang masih bingung atau, perlu penjelasan lebih lanjut, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada pertanyaan Kak? Nggak ada? Saya cek dulu datanya tadi. Oke oke. Baik, ada pertanyaan nanti saya share, bahan yang tadi saya sampaikan, nanti kalian silahkan kerjakan latihan yang tadi sudah saya, lakukan dan hasilnya harus sama ya, persis dengan apa yang saya lakukan. Kalian coba bikin perbandingan antara 3 model tadi supaya, bisa ketahuan model mana yang, terpilih kalau misalnya hasil dari uji pemilihan model terbaiknya sama semua. Tapi kalau beda-beda, beda-beda boleh di-compare ya antar modelnya, seperti itu. Baik, kalau tidak ada saya cukup